Untuk metode pengukuran asupan makan secara kualitatif, ada paling tidak 3 metode yang sering digunakan, yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ, Semi-Quantitative FFQ, dan Dietary History. Semua metode ini sifatnya retrospektif, jadi informasi yang sudah terjadi di masa lampau. Kita tidak mengukur asupan makanan seseorang secara kualitatif pada saat itu juga maupun informasi mengenai masa yang akan datang. Dan melalui metode ini kita mengukur kebiasaan makan seseorang berkaitan dengan makanan atau spesifik kelompok pangan tertentu. Oke, SQ-FFQ itu mirip seperti FFQ. Tetapi di FFQ kita hanya memperoleh data mengenai frekuensi makan suatu bahan pangan. Sedangkan di SQ-FFQ kita juga memperoleh informasi mengenai kebiasaan porsi yang diasup pada bahan pangan tertentu itu. Jadi, di kuesioner untuk FFQ atau SQ-FFQ akan ada daftar makanan, dan daftarnya bisa sangat panjang, karena kalau kita mau tahu frekuensi makan seseorang untuk semua bahan pangan, tentunya jumlah bahan pangan yang ada di daftar itu bisa jadi seperti yang ada di daftar penukar bahan makanan. Bisa kalian bayangkan berapa banyak, ya, berpuluh-puluh bahkan bisa ratusan. Dan kuesioner FFQ itu tidak ada yang baku kalau dilihat dari jenis bahan pangan yang tertulis di sana. Karena saat kita mewawancara responden yang tinggal di Jawa dengan responden yang tinggal di Maluku misalnya, maka daftar bahan pangan yang mereka konsumsi akan berbeda. Sehingga ya daftar bahan pangannya harus menyesuaikan dengan bahan pangan yang biasa diasup oleh masyarakat setempat. Oke, kelebihan dari SQ-FFQ adalah compliance atau kepatuhan responden relatif tinggi karena tekanan atau kesulitan yang dihadapi responden tidak sebesar misalnya saat diwawancara menggunakan 24-hour recall. Dan SQ-FFQ ini juga relatif murah, terstandar, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh responden tanpa harus diwawancara oleh pewawancara. Namun kekurangannya, responden harus bisa membaca, tidak buta huruf, dan kurang bisa memberikan gambaran mengenai pola konsumsi dari seorang responden karena informasi yang didapatkan ya hanya seberapa sering, seberapa jarang seseorang makan makanan tertentu. Nah, ini adalah contoh formulir dari SQ-FFQ. Jadi ada beberapa kolom. Kolom pertama adalah nama makanan beserta daftarnya. Dan ini hanya sebagian kecil. Jadi tergantung dengan tujuan penelitiannya juga. Jumlah makanan yang tertera di sini sangat bervariasi. Kemudian di bagian kedua ini adalah kolom mengenai informasi frekuensi. Kalian perhatikan dulu cara mengisinya. Jadi di frekuensi ini dibagi menjadi 5 kolom. Harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tidak pernah. Kentang, responden mencentang di bawah kolom tidak pernah. Artinya, tergantung dengan pertanyaan dari pewawancara, misalnya ya, yang ditanyakan adalah seberapa sering Anda makan bahan pangan ini dalam 1 tahun terakhir. Artinya dalam 1 tahun terakhir, responden tidak pernah makan kentang. Bahan pangan yang kedua, beras jagung.
tertulis 2 kali di bawah kolom mingguan. Artinya responden menyampaikan bahwa rata-rata dia mengkonsumsi beras jagung 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian contoh yang lain, ini, mie kering misalnya. Mie kering tertulis 1 kali di bawah kolom harian. Artinya responden mengkonsumsi mie kering setiap hari. Dalam 1 hari, konsumsinya 1 kali. Sedangkan untuk makaroni, konsumsinya juga setiap hari, tapi 2 kali. Begitu juga dengan beras putih. Nah, kalau ini memang tipikal orang Indonesia, terutama yang di Jawa, makan nasi setiap hari 3 kali sehari. Ya, jadi ini adalah cara mengisinya. Tapi Bu, kalau misalnya saya makan kentang itu, ya bukan berarti 1 bulan 1 kali juga, karena kadang-kadang sering dalam 1 bulan, kadang-kadang sama sekali tidak. Lalu cara mengisinya bagaimana? Ya, oleh karena itu ini juga salah satu kekurangan dari metode ini, karena perkiraan, semua estimated. Dan tidak apa-apa, jadi kalau responden mengalami kebingungan, saya harus mengisi seperti apa, bisa disarankan gini, misalnya dia cerita bulan Januari makan kentang 4 kali, tapi Februari sama sekali tidak. Mungkin bisa diambil rata-rata. Artinya dalam 1 bulan dia mengkonsumsi 2 kali misalnya. Itu yang bisa dituliskan di sini. Khusus untuk SQ FFQ, tapi bukan FFQ, ada kolom porsi. Porsi ini diisi dengan jumlah URT dan gram rata-rata yang diasup setiap kali makan. Ini mungkin juga cukup sulit ya, karena kadang-kadang responden makan makaroninya 5 sendok makan, tapi kadang-kadang juga 1 sendok makan. Maka responden diminta untuk memilih yang paling sering dia makan makaroni dengan ukuran seberapa banyak. Itu bisa dituliskan di sini. Responden mungkin tidak akan tahu ya gram dari porsi yang dia makan, maka mereka boleh mengisikan URT, nanti pewawancara yang akan mengisikan gram. Setelah ini terisi, 3 kolom terakhir ini adalah kolom yang perlu dihitung oleh pewawancara, bukan oleh responden. Caranya bagaimana? Kita ambil contoh beras jagung. Informasi dari responden, dia makan beras jagung 2 kali tiap 1 minggu. Sedangkan di kolom ini ditanyakan rata-rata frekuensi per hari. Maka untuk menemukan angka ini, 2 kali dibagi dengan 7, sehingga kita mendapatkan frekuensi per hari. Rata-rata intake gram per hari. Berhubung kita sudah tahu rata-rata frekuensi per hari, dan kita tahu per porsi berapa gram, maka kita bisa menghitung rata-rata intake gram per hari, yaitu dengan mengalikan 0,28 dengan 100. Bagian total analisa zat gizi ini bisa diisi dengan misalnya, kita butuh tahu asupan zat besi, maka kita cari kandungan zat besi di dalam 28,6 gram per hari ini berapa banyak. Kemudian asupan rata-rata zat besi per hari yang bisa didapatkan dari SQ FFQ adalah penjumlahan dari angka-angka di kolom ini. Baik, kurang lebih seperti inilah ringkasan mengenai metode
dalam pengukuran asupan makan. Pengukuran asupan makan bisa dibagi menjadi dua. Kita mau mengukur asupan makan dalam satu rumah tangga maupun individu. Metode yang digunakan bisa menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif, atau bisa juga dibagi menjadi metode memori atau recall, dan metode perekaman, recording, pengukuran sendiri. Untuk recording methods, metodenya namanya food record, dan dibagi menjadi dua, yaitu estimated food record dan weighed food record. Kalian masih ingat ya, yang estimated artinya pewawancara melihat makanan yang sudah ada di piring responden sebelum dia makan dan memperkirakannya dalam ukuran rumah tangga. Sedangkan weighed food record, setelah responden mengambil makanan di dalam satu piring, makanan tersebut ditimbang terlebih dahulu per bahan makanan. Untuk recall method yang berdasarkan memori, salah satu metodenya adalah 24-hour recall. Dan 24-hour recall ini bisa dilakukan dalam satu hari satu kali maupun beberapa hari. Untuk single 24-hour recall ini terutama digunakan untuk mengukur rata-rata asupan suatu populasi atau kelompok individu. Sedangkan multiple 24-hour recall digunakan untuk mengukur rata-rata asupan individu. Selain 24-hour recall, ada juga metode kualitatif yang menggantungkan informasi dari memori responden, yaitu FFQ. Dan FFQ ini yang sudah kita bahas, ada simple FFQ atau SQFFQ. Satu metode terakhir yang belum dibahas adalah data history. Data history ini mirip seperti FFQ, tetapi lebih detail karena data yang didapatkan itu seperti isi diary. Jadi begitu banyak catatan, begitu banyak pertanyaan terstruktur dari pewawancara. Oke, berikutnya setelah kita mendapatkan informasi asupan makan, kemudian kita menerjemahkannya menjadi asupan zat gizi seseorang, maka kita bisa melakukan tahap berikutnya, evaluasi data asupan zat gizi, untuk melihat bagaimana kualitas makan seseorang.